Namanya siapa mungkin? Nama sama berat sama tingginya kan? Namanya Maliki Zahir Ibrahim. Tingginya 50,5 cm. Beratnya 3,2. Kita dari namanya tersebut Kak? Artinya sih harapannya aja ya mungkin ya, supaya seperti soleh seperti Imam Malik ya. Dan juga Zahir itu artinya cemerlang gitu. Jadi artinya sebagai anak laki-laki yang cemerlang. Nah, Ibrahim itu nama family. Berarti kemarin secara SSK atau secara normal Pak? Ya, jadi sebenarnya sebelum tanggal 5 itu Jadi masuknya tanggal 4. Awalnya masuk tanggal 4 siang. Awalnya masuk tanggal 4. Terus dokter bilang ini udah mau 40 weeks. Jadi 40 weeks itu sebenarnya untuk hamil tuh udah sedikit tua gitu ya. Udah matang banget lah gitu. Mau dicoba sama dokter untuk induksi secara medis gitu. Akhirnya 3 kali induksi. Pertama nggak ada berasa apa-apa, sampai aku bosan di kamar, jadi aku sampai turun naik aku jalan-jalan di sini segala macam gitu. Aku bilang ini nggak boleh ke mall dulu, jalan-jalan di mall gitu, jangan takut ada pembukaan gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kita jalan-jalan ke rumah sakit, jajan, nongkrong, jadi habisin waktu deh pokoknya. Terus induksi yang kedua aku tuh udah kayak ini udah mulai ini nih, kan belum gitu, masih belum, padahal udah dirangsang lagi untuk kontraksi yang kedua, induksi yang kedua itu juga masih belum berasa. Terus pas pada tanggal 5-nya aku ingat betul itu jam 1:30 tuh udah mulai berasa agak cekut-cekut, perut aku agak cekut-cekut. Terus jam 5 suster cek lagi, kasih induksi yang ketiga. Akhirnya jam 7 tuh udah mulai start, yang mulai kayak ada mulai pembukaan. Terus yang lebih berasanya sih itu di jam-jam 9:30 pagi ya 9:30 deh, udah mulai tingkatannya tuh udah mulai sangat gak bisa aku tahan gitu. Tapi bener-bener puncaknya tuh kayak jam 11 ya, yang aku udah sangat nggak tahan gitu kan, karena aku inget kakakku pernah bilang, deh kalau misalnya memungkinkan untuk bilang sama dokter, kan zaman sekarang nih udah masya Allah bagus banget gitu ya, ada yang namanya epidural sama ada yang namanya suntik ila. Jadi suntik ila itu bisa mengurangi rasa sakit, tapi di pembukaan tertentu. Jadi kayak misalkan kalau pembukaannya belum lengkap, belum pembukaannya sampai melewati 5, itu masih bisa. Tapi kalau udah mulai 5 ke depan, udah mulai full pembukaan itu udah nggak bisa. Itu bener-bener udah kayak, aduh itu udah bener yang namanya hidup dan mati nahan sakit. Karena bener anak cowok itu, untuk cowok ya nih terutama ya, anak cowok itu sakit lah rasanya melahirkannya. Jadi bener-bener pas di waktu yang tepat qadarullah aku bilang sama suami aku, ya aku udah gak kuat, aku bilang gitu, udah bener-bener pinggang aku mau dicopot. Soalnya beda kalau anak perempuan waktu lahiran itu perut bawah, mungkin kalau yang perempuan kayak kita kayak mau menstruasi gitu sakitnya, tapi kalau laki-laki beda rasanya. Itu bener-bener kayak punggung kita, pinggang kita tuh kayak mau di drag gitu, bener-bener kayak wah, aku bilang sama suami aku, aku udah buat kayaknya kita cobain aja deh gitu. Misalnya kita coba, kita tes gitu, masih bisa disuntik ila apa enggak. Terus dicek, dokter cek, bidan cek segala macam, dan alhamdulillah banget qadarullah, dokter anestesinya juga pasti cek lagi ada operasi juga lagi di rumah sakit Brawijaya. Jadi lagi ada di tempat, langsung padahal udah mau pulang gitu, emang qadarullah rezeki aku banget masya Allah. Langsung ke kamar aku, udah langsung disuntik. Walaupun ya pas mau disuntik itu masih berasa kontraksinya juga, aduh itu tuh bener-bener antara hidup dan mati itu namanya. Jadi ya alhamdulillah bisa tertangani dengan cepat sama dokter. Dan alhamdulillah lahir anak aku Maliki
Maliki Maliki Zahir Ibrahim jam 12 habis azan, bener-bener aku inget karena itu harus dibarengi waktu suntik ilat harus dibarengi dengan induksi, jadi dipaksa untuk induksi lagi, diinfus lagi, jadi harus pas. Kalau induksinya udah full, udah lengkap, harus segera dikeluarkan karena takut bayinya nggak selamat gitu. Jadi benar-benar main timingnya tuh sama dokter tuh masya Allah banget, jadi harus timingnya harus pas. Lahirlah Maliki Zahir Ibrahim jam 12:09 gitu. Ini kan sudah pasangan ya. Iya. Ke depan mungkin ada pengen laki-laki atau Kalau ada ya saya mau lagi merasa gitu. Cuma memang recovery-nya memang agak perlu next time karena kan karena iya mau nambah anak karena ya itu recovery-nya kan sangat dilihatnya kayak mudah, cuman ya itu ya pengorbanan ibu lah. Cuman kalau mau nambah pasti aku sih mau nambah. Kalau udah tahu ilah ibu lah gitu. Mau kalau cewek cowoknya apa aja lah aku sih dikasih sama Allah kayak gitu. Yang penting udah sepasang cewek sama cowok. untuk kakak sendiri mungkin melihat adiknya gitu. Gimana adiknya? Tapi nggak lihat adiknya. Happy. Sayang nggak sama adiknya? Harus apa sama adiknya? Harus apa? Galak. Harus ah? Oh harus ngalah ya. Harus ngalah. Harusnya aku sih ngajarin sama dia harus ngalah. Karena kan biar bagaimanapun dia selama ini attentionnya kan ke Adina terus gitu. Jadi selama ada adiknya, Adina harus ngalah, Adina harus sayangin adiknya, Adina nggak boleh galak sama adiknya, harus bantuin mami. Ya yang hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu harus ditangani sih dari aku hamil sampai Maliki udah jalan sampai sekarang. Sempat ada kecemburuan nggak sih Kak dari kakaknya? So far nggak ada, jadi sebelum dia lahir juga kita udah ngasih pengertian ke dia bahwa adiknya itu harus dijagain, harus diurusin, dan jadi terbentuk di pikiran dia. Jadinya pas adiknya lahir itu benar kakaknya sih alhamdulillah nggak ngerepotin. Terus semalam kan udah nggak semalam sih, udah 2 malam kan perdana tuh menurut saya kita. Alhamdulillah kakaknya cita-citanya benar pengen ngurusin, benar walaupun bantunya masih nggak jelas tapi kita harus hargain kan. Jadi ya udah dia misalnya suruh pegang kakinya, pegang tangannya, ambilin tisu, terus ambilin kapas, jagain gitu. Jadi kita harus bantuin dia sih untuk ngurusin adiknya, jadi dia nggak merasa terkucilkan karena adiknya adik baru. Yang penting sih kalau misalkan kayak ada yang memuji adiknya, pasti kita juga akan memuji dia gitu. Jadi biar dia nggak kecil hati kayak wah ini dipuji kok enggak gitu kan ya Naya. Ada persiapan kamar Kak, mungkin persiapan kamar dan nanti akan dibantu dengan baby sister Kak atau sendirinya? Menurut pengalaman aku sih ya, kalau aku kan dia memang full sendiri. Jadi karena dia juga alhamdulillah umurnya udah besar, udah paling aku dibantuin sama Mbak, tapi kayak buat bantuin anakku aja sih. Tapi kalau untuk Maliki, aku semuanya sendiri. Jadi dari start dia pulang ke rumah udah aku sendiri. Jadi waktu dia sekarang giliran kakaknya bantuin maminya juga ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak bantuan-bantuan kecil sih kan karena aku ada Mbak juga yang masya Allah. Jadi kayak bisa ngebantuin aku juga buat paling ngeliatin Adina. Tapi kalau makan aku lebih kayak kalau kasih makan anak tuh kayak lebih enak makan sendiri gitu, kayak lebih puas gitu kayak ngurusin sendiri. Kamarnya terpisah nggak dengan kakaknya? Enggak sih, aku nggak yang kayak orang-orang luar sana ya Mas ya. Maksudnya kayak walaupun ada boxnya, tetap aja malam-malam aku turunin juga gitu. Jadi kayaknya kebersamaan tuh lebih indah gitu, lebih nyaman gitu ya. Paling aku mau belajarin sih kayak siang aku mau coba taruh dia di box. Jadi biar bagaimana kita punya quality time sendiri. Kita misalkan mau ngurusin kakaknya juga adiknya nggak ribet gitu. Jadi ya kita cobalah belajar lagi kan, ini anak kedua, jadi pengalaman baru.
pingin ada sesuatu yang baru yang pingin aku coba gitu ya, kayak kok orang bisa tidur anaknya di box yang siang tanpa rasa takut atau segala macem, kok kita nggak bisa gitu kan. Tapi kalau malam kayaknya nanti dulu deh, jadi kayak mendingan bareng-bareng, karena waktu masih di rumah sakit aja Adrina tidur di samping aku, dia tidur di samping aku, jadi kayak kok kayak gini ya punya anak dua ya gitu. Jadi masya Allah banget sih ya, masih aku nikmatin banget lah momen-momen itu. Tapi siap begadang lagi ya kayak. Mungkin ada yang berbeda nggak sih Kak antara mengurus anak laki-laki dengan anak perempuan anak? Oke. Sebenarnya kalau treatment nggak ada yang berbeda sih, tapi mungkin kalau bergadang aku juga masih belum tahu, karena waktu Adrina itu masya Allah Adrina nggak bergadang sama sekali, justru dia bangunin subuh dedinya, karena kan aku waktu itu masih nifas, jadi subuh tuh dia pasti dia bangun subuh. Nah Maliki lucunya juga gitu, dia bangun di jam-jam tadi sih cuma bangun sekali doang di jam 4 itu juga cuma minta nyusu abis itu selesai. Jadi ya aku sih selalu afirmasi anak aku ya dari mulai perut gitu ya. Kalau orang-orang bilang oh selamat bergadang, selamat gini. Jadi aku ngedoain kebalikannya gitu waktu aku masih hamil gitu. Enggak ya insya Allah kita nggak bergadang ya, kita belajar sama-sama gitu. Nanti nggak nyusahin, makannya pinter gitu, nyusunya pinter, nggak rewel gitu. Jadi dan inilah yang menjadi afirmasi aku sebelumnya gitu. Jadi berhasil kok ternyata kalau misalkan anak masih di dalam kandungan, kita sering-sering omongin yang baik-baik gitu. Jadi anak juga nanti insya Allah jadinya juga jadi anak yang baik, insya Allah. ASI eksklusif Pak. ASI eksklusif insya Allah. Mungkin yang dari obat dari kita tadi seperti apa nih kalau lihat apa namanya adanya hadir itu laki-laki ini? Yang pasti sangat excited banget sih, karena dari kemarin aja pulang omanya udah nganterin, terus sampai rumah omanya tiba-tiba ada video call padahal baru ketemu, terus nggak lama malamnya ada lagi omanya datang gitu. Jadi kayak happy ya, anak ini tuh kayak membawa kebahagiaan yang baru gitu loh di tengah-tengah keluarga. Jadi ya masya Allah ya, masya Allah deh, bisa menghiasi keluarga kembali. Ini selain sakit tadi, yang membedain antara kelahiran Adrina dengan Maliki apa sih? Yang membedakan rumah sakit pasti beda, satu. Kedua, mungkin kalau Adrina itu sangat cepat banget ya dia proses keluarnya. Kalau dia tanpa embel-embel, tanpa ilah, tanpa suntik, tanpa segala macam enggak. Tapi memang qadarullah Maliki ini waktu aku cek terakhir sebelum aku dokter menganjurkan untuk induksi untuk mencoba dikeluarkan bayinya, dicek memang Maliki terlilit tali pusar satu gitu. Kalau pengalaman dari kakak ipar aku waktu itu anaknya terlilitnya 2, jadi kakak iparku harus segera disesar. Terus aku bilang sama dokter, dok tapi aku ingin normal, aku bilang gitu. Mungkin nggak ada kemungkinan nggak untuk walaupun terlilit tali pusar itu masih ada kemungkinan untuk normal gitu kan. Ini masih kok Bu insya Allah gitu, karena pas dicek sama dokternya ini terlilit tali pusarnya bukan yang stretch gitu, jadi terlilit tali pusarnya masih longgar. Nah karena dia terlilit tali pusarnya itu, justru mungkin dia agak susah untuk turun ke bawah gitu anaknya, agak susah gitu untuk melewati pembukaan 1, 2, 3 dengan cepatnya, agak susah gitu. Makanya di situ yang membuat aku, aduh masya Allah banget sih, itu bener-bener, aduh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata rasa sakitnya, perjuangannya, menahan sakitnya, itu tuh masya Allah banget ya. Tapi alhamdulillah kemarin bisa teratasi dengan suntilah itu bener-bener kayak loh. Tapi bener-bener dokter tuh langsung yang ayo ini buat nafasnya pasang pas segala macam. Jadi bener-bener dokter langsung concern banget pas udah suntik ilah, karena induksi juga langsung induksi yang diinfus. Karena kalau induksi yang diinfus kan cepat banget gitu pembukanya, tek gitu. Jadi waktunya juga harus tepat, nggak boleh bermain-main sama waktu. Jadi takut aku
akutnya atau anaknya yang kenapa gitu, jadi harus tepat dengan waktu. Bisa jarak yang pertama sama yang kedua berapa tahun? Kenapa harus apa sengaja ditunda atau gimana? Kenapa harus apa? Jaraknya dari pertama sama yang Malik ini berapa tahun? Terus kenapa sempat ditunda atau gimana? Oh oke. Sebenarnya dari awal tuh aku pinginnya tuh cuma beda 2 atau 3 tahun. Tapi karena waktu itu pas puncak-puncaknya pandemi COVID, terus aku juga KB, jadi aku nggak bisa cek KB aku gitu. Jadi memang tersendat 2 tahun lamanya gitu untuk aku pingin punya anak lagi gitu. Dan akhirnya kemarin alhamdulillah pas Adina 31 Desember 4 tahun, Maliki lahir di 5 Januari. Jadi kayaknya beda sama kakaknya cuma 4 tahun aja. Sebenarnya sih aku pinginnya nggak jauh-jauh, jadi pingin kalaupun punya anak lagi nanti biar rame, jaraknya juga nggak jauh-jauh. Tapi ya memang qadarullah, kita juga sempat break juga, teman-teman pasti juga waktu COVID-nya lagi tinggi, mau ke rumah sakit aja takut, mau kemana-mana takut, mau belanja ya cuci. Jadi ya itulah kendala-kendalanya, tapi ya berarti itu waktu yang terbaik yang Allah kasih sekarang. Dominan lebih mirip siapa sih? Milih siapa ada kan? Dan Dewi. Emang kenapa kalau mirip Dewi? cowok Kenapa? cowok Kalau kamu saya mirip siapa? Mirip siapa ya? Iya, kalau bayi masih berubah-ubah ya wajahnya. Cuman ciri-ciri fisiknya tuh ada beberapa yang mirip aku sih katanya ya. Tuh sih. Cuman nggak masalah lah mau mirip siapa itu ngerasa beda dengan soleh ya. Nah, ini kan berarti tahun perdana akan ada 4 orang melewati lebaran. Gimana nasib syukur? Gimana? Lebaran pertama berempat nih sekarang. Oh iya. Ya alhamdulillah. Pasti kalau aku sih yang dari sisi lakinya ya, karena aku punya anak laki itu sesuatu banget bagi aku, karena aku itu anak laki satu-satunya. Kakak aku cewek 2. Nah ini udah punya anak laki lagi. Dan dari papaku juga sama. Itu dulu kakekku punya anak laki 2, yang anak laki yang punya anak cowok lagi tuh cuma papaku. Jadi kayak lurusnya tuh cowok. Jadi kalau lebaran itu pasti perhatiannya beda ya kalau lihat kayak anak laki yang garis lurus laki gitu kan. Dari cara lebaran juga masya Allah pasti heboh lah. Dan alhamdulillah sih ya, cuma gak ada bedanya sih. Gak ada bedanya.